Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabbah وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali kelas nahu kita setelah lama off ya. Dan saya mohon maaf, ternyata selama di Indonesia banyak kegiatan sehingga saya belum bisa untuk melanjutkan kelas nahu. Dan alhamdulillah ini saya udah kembali ke Kuwait baru semingguan lebih dikit lah, seminggu 8 harian. Dan alhamdulillah, Bismillah, kita lanjutkan. Soalnya tinggal beberapa halaman lagi nih, ya kan. Sayang kalau kita tidak selesaikan, ya. Jadi mudah-mudahan ummahat dan akhwat di sini bisa bersemangat kembali dalam melanjutkan kelas nahwu kita ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan kita sampaikan atau kita bahas bersama itu tentang bab at-tamyiz. Bab tamyiz, ya. Jadi, sebelumnya kalau kita murojaah, sebelumnya itu tentang al-hal. Bab al-hal, ya. Kalau kita murojaah lagi, ya, ada al-hal, kemudian juga syaratnya hal dan syarat sohibul hal. Oke, nah pada hari ini kita akan membahas tentang tamyiz. Kalau kita perhatikan lagi, kenapa kok ini tadinya hal, kemudian tamyiz ini bagian dari isim-isim yang dimansubkan. Oke ya, kalau kita murojaah lagi, ya murojaah lagi, bahwasanya isim yang dimansubkan di dalam kitab yang disebutkan ini ada 15, salah satunya ya hal, dan diantaranya maaf ada al-hal dan juga tamyiz, ya yang akan kita bahas bersama. At-tamyizu, ya qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'anallah bihi bi ulumihi wa fi darain amin. Babu at-tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima in bahama minadzawat, ya. Isim, tamyiz itu apa? Isim al-mansub yang mansub keadaannya, al-mufassiru yang fungsinya sebagai menafsirkan atau menjelaskan atau mendetailkan, lima in bahama minadzawat, ya mendetailkan apa pada zat-zat yang masih samar. In bahama itu samar, yang masih belum jelas, walaupun sebenarnya tamyiz itu selalu datangnya itu setelah kalimat atau jumlah yang sempurna. Sebenarnya datangnya itu harus dalam keadaan jumlah itu sebelumnya itu sudah sempurna. Sudah sempurna dalam arti apa? Kalau kalau jumlah fi'liyah, kalau kita ingat jumlah fi'liyah terdiri paling tidak dua rukun, yaitu fi'il dan fa'il. Kemudian kalau jumlah ismiyah paling tidak itu mubtada dan khobar. Nah, si tamyiz ini itu tuh sudah datang dalam keadaan jumlahnya sudah sempurna sebenarnya. Cuma masih belum jelas nih, apa sih kata sebelumnya itu yang dimaksudkan apa. Nah, ini fungsi dari tamyiz. Nah, ini dikasih contoh nih. Nahwu qaulika tasobbaba zaidun arokon. Yang artinya tasobbaba itu bercucuran, ya. Bercucuran, tasobbaba zaidun. Siapa yang bercucuran? Zaid. Kan itu sebenarnya sudah jelas nih, terdiri dari fiil dan fa'il. Tasobbaba fiil madhi, zaidun fa'ilnya. Cuma masih belum jelas nih, tasobbaba zaidun, bercucuran si Zaid. Apanya sih yang bercucuran? Nah, baru dikasih arokon penjelasnya, si tamyiznya ini. Arokon artinya keringatnya. Oh, yang bercucuran itu adalah keringatnya.
Ya, jadi tasobbaba fi'il madhi mabni apa dengan fathah, kemudian zaidun fa'il marfu dengan dhammah. Arokon bukan lagi maf'ul bihi, bukan lagi, melainkan tamyiz dan juga bukan hal, bukan. Ya, kalau hal waktu itu clue-nya kalau dikasih pertanyaan, bagaimana sih? Nah, baru biasanya jawabannya sebagai ada halnya, ada keadaannya. Tapi ini enggak bisa pakai kaifa kayak gitu kan. Apanya? Kayak gitu. Apanya yang bercucuran? Keringatnya. Kemudian contoh lagi, tafaqqa'a bakrun syahman. Tafakkoa itu kayak penuh, apa bluber banyak gitu loh. Mm-mm. Kemudian background si bakar, apanya sih? Syahman, oh lemaknya, ya berarti gendut orangnya. Tafakkoa background syahman. Wa toba Muhammadun nafsan. Toba itu tenang, ya senang, tenang. Muhammadun, Muhammad lo tenang, senang. Apanya? Nafsan jiwanya, hatinya, ya kan? Toba Muhammadun nafsan. Kemudian ishtaroitu isyrina kitaban. Aku loh beli ishtaroitu isyrina apa namanya? Saya kasih ini dulu. Ishtaroitu isyrina kitaban. Aku loh beli 20. Aku loh beli 20. Nah, dua 20 ini kan belum jelas tuh. 20 apa sih? Nah, kalau kita sudah bilang kitaban, baru oh ternyata aku loh beli 20 kitab. Atau aku loh beli 20 pulpen atau yang lainnya. Ya, kalau cuma ishtaro itu ashrin masih kurang pas ya, kurang apa namanya nggak kurang, ya kurang jelas, masih samar. Ishrinnya itu kan artinya 20, 20 apa nih? Nah, wa malaktu tis'ina na'jatan. Aku loh memiliki 90. Tis'in itu 90. Kalau ishrin 20, salasin 30. Tis'in 90. Aku loh punya tis'in. Tis'in apa nih? Na'jatan. 90 ekor domba. Zaidun akramu minka aban. Wa ajmalu minka wajhan. Si Zaid itu loh lebih mulia darimu. Aban ternyata itu bapaknya yang lebih mulia darimu, Zaid. Oke, bapakmu itu lebih mulia dari kamu, lebih dermawan dari kamu. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih ganteng darimu loh. Apanya? Wajhan, wajahnya, parasnya. Oke. Nah, ini ada aban, wajhan. Kalau kita perhatikan ada arokon, ada syahman, ada nafsan, ada kitaban, ada na'jatan, ada aban, ada wajhan. Itu dinamakan tamyiz. I'rabnya itu tamyiz mansub karena tadi pengertiannya al ismu al mansub. Jadi tamyiz itu selalu berupa isim. Kalau kita bilang berupa isim berarti bukan huruf dan juga bukan fi'il. Kemudian al-mansub berarti keadaannya selalu mansub. Kalau keadaan selalu mansub maka nggak mungkin marfu atau majrur atau majzum. Baik. Kemudian wa aqulu al-musannif mengatakan litamyizi fil lughati ma'nayan. Dalam bahasa tamyiz, dalam bahasa itu punya dua makna. Yang pertama at-tafsiru mutlaqan, memang untuk menafsirkan secara mutlak, untuk memperinci secara mutlak. Ya, tujuannya untuk memperinci semua apa namanya kalimat itu, digambarkan semuanya, itu namanya tamyiz. Didetailkan semuanya. Mayyastu kada, ya contohnya aku loh mayyastu kada, ya aku udah merinci ini loh, semua ini aku perinci, ya. Nah, aku detailkan, aku jelaskan kayak gitu secara mutlak. Yang tani dan definisi yang kedua ini secara bahasa ya, bukan secara ilmu nahwu. Faslu ba'dil umuri an ba'din, ya, memisah sebagian perkara dari sebagian yang lainnya. Contohnya mayyastu al-qaum. Maksudnya di sini aku loh telah memisahkan sebagian kaum dari sebagian yang lainnya. Kalau kita perhatikan di dalam ilmu fikih juga ada yang namanya tamyiz, istilah sinnut tamyiz, umur at-tamyiz. Umur at-tamyiz itu di bawah umur baligh. Oke?
dinamakan tamyiz karena apa? Dia sudah bisa memisahkan mana yang kelihatannya baik dan mana yang kelihatannya nggak bagus. Dan dia bisa apa namanya? Ya memisahkan oh ini loh, ini nggak ah nggak cocok ini nggak pas kayak gini. Nah, dia bisa ngerti kayak gitu. Nah, itu dinamakan usia tamyiz. Belum balik, tapi dinamakan usia tamyiz. Biasanya dimulai umur 7, 8, 9 sampai mau balik. Ya, itu ada tamyiz juga. Nah, tapi tamyiz dalam ilmu nahwu, ya istilahnya apa sih? Nah, ini ibarah an al-isim. Tadi sudah kita jelaskan, sudah kita singgung isim. Dia berupa isim, maka nggak mungkin dia huruf ataupun fi'il. Kemudian as-sorih, dia yang sorry. Kalau kita murojaah lagi di bab hal, ya hal itu bisa isem sorih, juga bisa al muawwal bis sorih. Nah, kita bisa kembali lagi ke bab hal, ya. Tetapi untuk tamyiz dia selalu sorih, dan keadaannya selalu mansub. Fungsinya al mufassir lima inbahama minadzawat awin nisab, ya. Fungsinya adalah memperinci hal-hal yang samar baik dari zat itu atau nisbah. Nanti kita jelaskan apa itu. Nah, nih di sini disebutkan al-ism ma'nahu adna tamyiz la yakunu fi'lan wala harfan. Bahwasanya tamyiz itu loh nggak mungkin dia berupa fi'il ataupun huruf. Insya Allah jelas. Wa qauluna as-sharih, ya. Maka keluar li ikhraji al-ism al-muawwal, keluar dari namanya ism muawwal, ya. Maka tamyiz la yakunu jumlatan wala dzarfan. Dalam arti tamyiz itu nggak mungkin berupa jumlah dan nggak mungkin berupa dzarf. Bikhilaf al-hal, berbeda dengan hal kama sabaqa fi babihi, berbeda dengan hal sebagaimana yang telah berlalu di babnya. Yuk kita buka dulu al-hal. Waktu itu kok al-hal nih kita buka di sini ada namanya al-hal, isemnya bisa berupa as-sorry, bisa berupa al-muawwal bis-sorry. Nih, al-ism yashmul, nah isim sendiri itu mencangkup as-sorry. Seperti dhohikan, langsung itu kelihatan jelas dhohikan. Ya, keadaannya ketawa, dhohikan yang dan berupa mufrad dhohikan. Oke, Ja'a Muhammadun dhohikan, telah datang si Muhammad ini loh, keadaannya loh lagi ketawa. Ya, isim juga mencangkup al muawwal bisorih, ya. Muawwal bisorih itu yang apa namanya seperti sorih tapi dia nggak sorry. Contohnya yadhaku, dia memakai bukan dohek, bukan bukan berupa isim melainkan fiil mudhari yadhaku. Nah, di sini bisa dipakai sebagai hal. Ja'a Muhammadun yadhaku. Berarti di sini muawwal bisori berupanya apa? Berupanya jumlah fi'liyah atau fiil mudhari. Atau juga berupa dzarf. Ja'a Muhammadun ma'ahu. Ma'ahu akhuhu, ya, ma'ahu aku telah datang loh si Muhammad membersamainya si siapa, saudaranya laki-laki, bersamanya saudaranya laki-laki. Nah, ma'ahu akhuhu itu kalau dihalkan di apa sorihkan bilangnya musohiban, musohiban, ya. Musohiban tuh ditemani, musohiban li akhihi, ya. Apa namanya, ditemenin atau nemenin kakaknya. Oke, ada pun yadhaku kalau disorehkan dohikan. Ya, ini untuk al-hal. Adapun untuk tamyiz tidak bisa. Dia harus selalu sorry. Nggak ada muawwal bis sorry. Berarti tamyiz nggak mungkin dalam berbentuk jumlah, mau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, dan juga nggak bisa berbentuk dzarf karena dia hanya berupa sorry saja. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ini tadi udah. Nah, al-mufassar ini fungsinya, ya. Al-mufassiru lima in bahama minadzawati awin nisab.
Yushiru, ya, menjelaskan, ini menandakan atau mengisyaratkan bahwa tamyiz ini ada dua jenis. Ini perlu dipahami. Tamyiz ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis tamyiz dzat dan yang kedua adalah tamyiz nisbah. Ada tamyiz dzat atau bisa juga disebut dengan tamyiz al-mufrad, ya, tamyiz dzat atau juga bisa disebut dengan tamyiz mufrad. Oke. Apa itu? Dia marofa'a ibhama ismin madhkurin qablahu mujmalil haqiqah. Ya, dia tamyiz zat atau tamyiz mufrad ini adalah tamyiz yang rofa'ah itu mengangkat atau menghilangkan apa ibhama ismin madhkurin yang apa namanya nggak jelas. Ibham itu yang nggak jelas apanya, isim madhkur yang ada pada isim madhkur. Madhkur itu yang disebutkan sebelumnya. Madhkurin qoblahu yang disebutkan sebelumnya. Kita tahu kan tamyiz itu selalu berada pada tamamul kalimah. Sudah kalimatnya sudah sempurna ini. Cuma memang belum jelas sebelumnya. Kata sebelumnya itu belum jelas. Nah, ini fungsi dari tamyiz menjelaskan isim yang sebelumnya disebutkan itu mujmalil haqiqah yang mana isim tersebut, isim yang sebelum tamyiz ini memang masih mujmal, hakikatnya masih mujmal. Mujmal itu masih umum, masih global yang perlu penafsiran. Nah, contohnya wayakun yang seperti apa sih mujmalil haqiqah yang masih global? Misalnya adat tadi, ya. Kalau sebelumnya berbentuk bilangan, adat itu bilangan. Ya contohnya tadi sih sebenarnya ishtaro itu ishrina. Aku loh telah membeli 20. Nah, 20 apa nih? 20 kitab kah, 20 pen kah, 20 tas kah, dan lain sebagainya. Nah, ba'dal adat. Nah, kalau ada adat, ya, maka di situ harus ada disebutkan tamyiznya. Perlu disebutkan tamyiznya. Nah, adatnya ini, ya apa, tamyiz yang setelah datang setelah adat itu dinamakan tamyiz al-mufrad atau tamyiz adzat. Contohnya di dalam Al-Qur'an, ya, apa namanya, firman Allah yang bercerita tentang Nabi Yusuf, inni ro'aitu ahada asyara kaukaban, ya, Nabi Yusuf mimpi bahwasanya melihat 11 apa nih, kaukab, bintang-bintang, kaukab bintang, ya, 11 bintang. Nah, ahada asyara, ini ro'aitu ahada asyara, gitu aja aku melihat 11. Nah, kan nggak jelas tuh. Walaupun jumlahnya sudah sempurna. Terdiri dari fiil dan fa'il dan juga maf'ulun bih. Cuma maf'ulun bihnya itu masih nggak jelas yang mana, yang apa, 11 apa nih. Maka perlu adanya tamyiz. Ahada asyara kaukaban. Oke ya. Kemudian lagi. Inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Ya. Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya jumlah bilangan bulan Hijriah di sisi Allah itu adalah 12. Nah, 12 saja masih kurang jelas, dikasih syahron 12 syahr, ya, 12 bulan. Nah, syahron kaukaban ini di Arabi tamyiz mansub dengan fathah, dan dia kalau mau dijelaskan lagi dia namanya tamyiz mufrad, tapi nggak perlu kita bilang tamyiz mufrad mansub, nggak perlu, cukup tamyiz mansub dengan fathah. Atau dinamakan juga tamyiz mufrad kalau dia datang setelah makodir. Makodir itu ukuran, oke? Mauzunat, sesuatu hal-hal yang perlu ditimbang, mauzunat. Contohnya, ishtaro itu ritlan zaitan. Aku loh telah membeli ritel. Ritel itu semacam kayak liter kayak gitu, ya, ukuran. Apanya, seliter apa, seritel apa ini, zaitan, minyak. Oh, aku loh telah membeli 1 ritel minyak. Awil mikalat, ya, sesuatu yang di kilo, ya, di kilo, seperti ishtaro itu irdaban komhan, ya, irdaban di sini semacam kayak kilogram kayak gitu loh, ya. Nih ishtaro itu irdaban, aku telah membeli 1 irdab tepung, ya, itu istilah ukuran juga, istilah untuk ukuran volume di sini disebutkan, ya. Ala kulli hal komhannya di sini
Komhannya itu dinamakan tamyiz. Au al-masahat, datang sesudah masahat, jarak yang ditempuh. Ya, jarak yang ditempuh atau jarak, ya, jarak. Ishtaro itu faddanan ardon. Aku loh telah membeli faddan, ya ukuran, ya bisa semeter atau 2 meter kayak gitu, atau berapa meter, ya, ardon. Ya, di sini disebutkan aku telah membeli satu faddan. Nah, satu faddannya ini saya nggak tahu berapa ukurannya. Yang jelas dia ukuran untuk ya apa aja ya termasuk tanah di sini. Aku telah membeli satu faddan tanah. Nah, ardon di sini itu dinamakan tamyiz. Oke, tamyiznya tamyiz mufrad atau tamyiz dzat. Dari sini bisa difahami dulu, mohon responnya. Iya, insya Allah bisa. Ya. Kemudian, Mbak Sari oke? Oke, Mbak. Ya, tamyiz. Kemudian tamyiz yang kedua namanya tamyiz nisbah. Ya, tamyiz nisbah. Wa yusamma aidan tamyiz jumlah. Tamyiz nisbah atau juga dinamakan tamyiz jumlah. Maaf, bukan maksudnya tamyiznya itu berupa jumlah. Enggak, tamyiz selalu tadi yang sorih tadi. Ya, enggak mungkin berupa jumlah. Tapi ini dinamakan tamyiz jumlah karena dia menjelaskan jumlah sebelumnya. Oke, bedakan antara tamyiznya berupa jumlah dengan tamyiz yang menjelaskan jumlah sebelumnya. Oke, kalimat sebelumnya. Oke, kalau tamyiz berupa jumlah itu nggak bisa karena tamyiz selalu berupa sorih. Berupa sorih. Tapi ini tamyiz nisbah dinamakan tamyiz jumlah karena dia menghilangkan ibham yang samar. Apanya? Terhadap nisbah fi jumlatin sabiqatin alaih. Ya, terhadap apa namanya jumlah yang disebutkan sebelumnya nih. Nah, di sini ada dua macam. Wahwal korban. Tamyiz nisbah ada dua macam. Yang pertama muhawwal, wathani ghairu muhawwalin. Yang pertama muhawwal, yang kedua ghairu muhawwal. Nah, sekarang muhawwal itu berapa? Ada apa? Ternyata ada 3 macam di sini. Ya, ini mohon diperhatikan ya. An-nau'ul awal ya. Yang pertama al-muhawwalu anil fa'il. Yuk kita perhatikan ini yang sudah kita sebutkan tadi sebenarnya. Wadzalika nahwu tafaqqa'a Zaidun syahman. Tadi kita sudah singgung, tafaqqa'a itu artinya itu penuh, banyak banyak apanya siapa yang banyak Zaidun. Zaidun banyak apanya penuh apa Zaidun banyak apanya sih Syahman lemaknya. Nah, Syahman lemaknya. Nah, aslinya sebenarnya kalau kita bikin apa namanya Syahman sebenarnya apa bisa dibikin fa'il sebenarnya ya. Contohnya nih al aslu fihi tafaqqa'a syahmu Zaidin. Tafaqqa'a syahmu Zaidin. Banyak loh lemaknya si Zaid. Nah, jadi kita bisa bikin dua versi dalam kalimat ini, ya. Tafaqqa'a fi'il madhi mabni dengan fathah, syahmu, syahmu Zaidin, syahmu fa'ilnya. Kita sudah singgung ya berkali-kali ya, fa'il tidak selalu tidak melulu selalu pelaku yang hidup ya. Apa fa'il itu nggak selalu pelaku yang hidup, nggak subjek yang hidup, nggak benda hidup, nggak selalu seperti itu, nggak. Syaham ini benda mati, tapi dia bisa berupa fa'il karena kaidahnya ada fi'il dan ada fa'ilnya. Dan dia mudhof. Syahmu Zaidin tuh mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu keadaannya itu tergantung, tergantung pada apa sih? Pada posisinya sebagai apa. Kalau dia posisinya sebagai mubtada, khobar, atau fa'il atau isim kana, maka dia marfu. Tapi kalau dia sebagai maf'ul bihi atau apa namanya khobar kana, ya kan, atau isim inna, maka dia bisa mansub. Tapi kalau mudhof ilaih kaidahnya selalu majrur. Mudhof ilaih selalu majrur. Nah, ini apa namanya kalimat yang biasa nih, tafaqqa'a syahmu Zaidin. Oke. Banyak banget loh lemaknya si Zaid. Oke. Nah, kalau misalnya mau dijadikan tamyiz, maka kita ini fahudhifa al mudhof, mudhofnya dihilangkan, syahmnya ini dihilangkan.
Kan tadi Syahmu Zaidin kan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya dihilangkan, kemudian mudhof ilaihnya yaitu siapa si Zaid ini kan mudhof ilaih, maka berubah jadi fa'ilnya. Ya, jadi apa diganti syahmnya ini. Tafaqqa'a Zaidun. Nah, tafaqqa'a Zaidun, Zaidnya jadi fa'il memang. Tapi kan masih belum jelas nih, masih gamblang nih. Masa banyak penuh Zaid, apanya sih? Kemudian si yang mudhof tadi yang dihilangkan syahm tadi dijadikan tamyiz dengan mansub. Tafaqqa'a Zaidun syahman. Oke. Contohnya itu yang untuk fa'il. Makanya al-muhawwalu anil fa'il. Dia itu muhawwal. Muhawwal itu berubah. Berubah bentuk, berubah atau menggantikan si fa'il. Oke ya. Contohnya seperti itu. Atau yang tadi kita contohkan tadi yang apa namanya di awal-awal tadi. Oke, kemudian eh, jenis kedua, maaf, al-muhawwalu anil maf'ul. Dia menggantikan posisinya si maf'ul. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fajjarnal ardo uyunan." Dan kami loh ya telah memancarkan bumi. Apa? Mata airnya uyunan. Nggak bisa dong memancarkan bumi aja. Maksudnya apa? Uyunan. Nah, aslinya wafajjarna uyunal ardi. Dan kami loh telah pancarkan mata air bumi. Wafajjarna fi'il fa'il. Oke. Uyunal ardi, uyuna maf'ul bihi, dia mansub dengan fathah dan dia sebagai mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Ard. Nah, kemudian dijadikan tamyiz nih. Berarti gimana? Uyunnya ini dihilangkan. Ardinya, mudhof ilaihnya yang ard ini dijadikan maf'ul bihinya. Wa fajjarnal ardo. Nah, mudhofnya yang dihilangkan uyunan tadi dijadikan tamyiz. Wa fajjarnal ardo uyunan. Kayak gitu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu berubah, menggantikan ya mubtada, ya, menggantikan mubtada, posisi mubtada. Contohnya ana aktsaru, ini di dalam surat Al-Kahfi. Ana aktsaru minka mala, ya, aku loh lebih banyak darimu. Apanya? Malan, hartanya. Asalnya mali, hartaku loh lebih banyak. Aktsaru min malika, hartaku loh lebih banyak dari hartamu. Aslinya seperti itu, ya. Kemudian di hudifa al mudhof mali, kita perhatikan yang mali, hartaku itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mali kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada yang berupa mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Malun, aslinya malun. Kemudian mudhof ilaihnya ya mutasil di sini, ya mutakallim di sini. Ya, ya mali. Ya, kalau nggak ada ya mutakallimnya, ya domir mutasil di sini. Kalau nggak ada, maka malun. Kayak baiti, tadinya baitun. Kita, kitabun, aku mau ngasih tahu ini kitabku, kitabi. Nah, dia sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Ya, fahudifa al mudhof, mudhofnya dihilangkan, malunnya dihilangkan nih, malun. Kan masih apa masih sisa mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya kan ya mutakalim nih. Ya mutakalim ini nggak bisa dong sebagai mubtada, nggak bisa dibaca dong. Maka harus diganti dengan domir munfasil. Domir munfasil untuk ya mutakalim adalah ana, ana. Oke, kalau maluhu berarti huwa. Kalau maluha berarti hiya. Oke ya, domir mutasil itu kan kata ganti yang nempel, yang nyambung pada sebelumnya. Dia nggak bisa berdiri sendiri nih. Dia kalau mau berdiri sendiri, maka harus ganti menjadi domir munfasil yang terpisah. Ya, dan insya Allah kita sudah hafal itu, ya. Karena diganti mudhof ilaihnya, ya, apa, malnya tadi yang mudhof tadi dihilangkan, kemudian mudhof ilaihnya diganti dengan domir munfasil menjadi ana, ana. Oke, ana aktsaru minka malan. Nah, minkanya ini jadi min malika diganti minka, darimu. Aku lebih banyak darimu. Apa? Malan. Ya, dan ini lebih apa ya?
menunjukkan apa ya, Masya Allah ya, bahasa yang tinggi kayak gitu ya. Al-Quran ya dengan bahasa yang Masya Allah gitu loh. Coba kalau cuma mali aksarumin malika tuh biasa kesannya, biasa banget mali aksarumin malika. Oke, tapi ketika dibilang ana aksarumin kamalan ya, ada bahasa yang Masya Allah itu, bahasa Al-Quran ya. Nah, di sini dia al-muhawwalu anil mubtada ya. Dia menggantikan mubtada. Oke ya, insya Allah mudah-mudahan bisa difahami. Hmm. Nah, tadi kan muhawwal ya, yang yang ini nih, yang tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah atau juga disebut dengan tamyiz jumlah. Ada dua macam, muhawwal, muhawwal dan ghairu muhawwal. Yang muhawwal ada tiga macam di sini. Dia menggantikan posisi fa'il, menggantikan posisi maf'ul, menggantikan posisi mubtada. Sementara yang ghairu muhawwal, ya langsung disebutkan contohnya saja. Imtala al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'u ma'an. Ina itu mangkok atau ember atau bejana. Boleh. Imtala'a telah penuh. Telah penuh loh bejana. Apanya sih yang penuh itu? Ya, ma'an airnya. Oh, bejananya itu penuh dengan air maksudnya. Ya, itu ghair muhawal. Memang nggak bisa mengubah apapun. Ma'an ini bukan nggak mengubah fa'il, dia nggak mengubah apa namanya maf'ul bihi ataupun mubtada, nggak bisa ya. Intala al ina'u ma'an, memang ina ini memang sebagai fa'ilnya ya. Baik. Oke, kemudian kita masuk syarat tamyiz. Insya Allah ini mudah untuk syarat tamyiz ya. Wala yakunu illa nakiroh, tamyiz selalu berupa nakiroh sama dengan hal. Hal kalau dalam keadaan mufrad itu selalu nakiroh. Dohikan kayak kita mereview kembali hal. Dohikan, mubtasiman, jalisan, ya kan? Apa bagian rokiban itu dalam keadaan nakiroh, dalam arti nggak ada alif lamnya ya, tanwin ya, tanwin ini nakiroh di sini. Tamyiz juga seperti itu ya kan, kita perhatikan semua tadi itu ma'an, malan, uyunan, syahman ya. Kemudian apalagi tadi kitaban ya. Uyunan tadi sudah, kemudian apalagi Komhan, Ardon, Zaitan, ini semuanya nakiroh. Oke, mudah insya Allah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan hanya terdapat setelah kalimat itu sempurna, tapi masih perlu penjelasan. Kalimat sempurna ini maksudnya adalah terdiri dari fiil dan fa'il. Jumlahnya sudah sempurna, meskipun kalimat itu masih perlu penjelasan ya, sempurna dalam sesuai kaidah maksudnya, tapi sesuai makna masih perlu penjelasan. Oke. Nah, di sini nih yashtari itu harus syaratnya pada tamyiz an yakuna nakiroh, dia harus nakiroh. Fala yajuzu an yakuna ma'rifah, nggak boleh dalam keadaan ma'rifah. Nah, tapi ada perkataan si syair penyair ini, ini watibta an-nafsa. An-nafsa di sini tamyiz tapi ada alif lamnya. Nah, ini bukan alif lam ma'rifah. Ini sebenarnya tetap tamyiz ya. Cuma memang dalam apa namanya membuat syair itu memang ada ilmunya sendiri. Terkadang kaidah-kaidah yang ini normalnya ini ada pengecualian, tidak diberlakukan dalam syair ya. Jadi ini kita nggak usah perlu ininya detailnya ya. Yang jelas untuk tamyiz itu harus berupa nakiroh ya, nakiroh. Tapi di sini untuk yang syair ini disebutkan tamyiz disyaratkan berupa nakiroh. Jadi tamyiz tidak bisa berupa ma'rifah. Adapun ucapan penyair yang ini, maka sesungguhnya perkataan an-nafsa adalah tamyiz, dan alif lam di sini bukanlah alif lam ma'rifah yang sering kita ketahui. Yang kita ketahui kalau ada alif lam itu alif lam ma'rifah, ya kan, bukan nakiroh. Sehingga melazimkan bahwa tamyiz di sini ma'rifah, bukan itu. Akan tetapi alif lam di sini hanya tambahan saja yang tidak menyebabkan ia menjadi ma'rifah.
Nah, kok bisa dikasih tambahan? Nah, itulah dalam ilmu apa syair kayak gitu itu yang bisa yang tahu ya si penyair itu. Baik. eh Nih, wala yajuzu fit tamyiz an yataqaddama ala amilihi. Dan tamyiz itu nggak boleh loh apa namanya mendahului letaknya itu nggak boleh mendahului amilnya. Bahkan tamyiz bal la yaji'u illa ba'da tamamil kalimat. Akan tetapi tamyiz itu hanya terletak setelah kalimat itu sempurna. Ya, setelah fiil mendapatkan fa'ilnya dan setelah mubtada mendapatkan khobarnya. Kalimat yang sempurnanya ini adalah sesuai kaidahnya, tetapi secara makna masih perlu dijelaskan. Mudah-mudahan bisa difahami untuk tamyiz ini, ya. Saya stop di sini. Ini contoh di dalam, ada saya share lagi. Sudah keluar nih wordnya. Udah, Mbak. Sudah Ini, kelihatan. firman Allah ya di dalam Al-Quran beberapa contoh di sini ada tamyiznya, ya. Nih di dalam apa namanya qala rabbi inni wahanal azmu surat Maryam di sini nih. Oke. Ya, surat Maryam ya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini Allah Ta'ala berfirman menceritakan si Nabi Zakaria ya, yang sudah lama nggak punya anak ya. Ya, dia ngasih tahu nih keadaannya dan dia Zakaria berkata, Qala si Zakaria ini Robbi inni ya Rob ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku loh, wahanal azmu. Azmu sesungguhnya aku loh. Gimana keadaannya? Azmu. Ya azmu itu tulang belulang, tulang-tulangku tuh sudah lemah. Dalam arti dia emang sudah tua ya. Wahanal azmu minni washta'ala ra'su. Dan ishta'ala itu mengkilap. Ar-ra'su. Apanya? Ishta'ala kan fi'il madhi. Ada fa'ilnya. Fa'ilnya tuh kepala. Kepalanya mengkilap. Apanya? Syaiba, uban-ubannya. Kalau sudah tua, kan kita sudah pasti itu ya beruban. Nah, di sini dia curhat kepada Allah, Nabi Zakaria curhat kepada Allah tentang keadaannya yang sudah tua. Oke, tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Ini subhanallah ya, ini pelajaran banget buat kita ya. Terkadang kita kalau serian kebanyakan orang kalau sudah sering berdoa kemudian nggak dikabul-kabulkan ya sudahlah, ya pasrah tapi nggak berdoa lagi, ya udahlah terserah Allah deh, udah kayak gitu kan. Tapi ternyata tidak demikian dengan Nabi Zakaria, subhanallah ya, dan dia tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya, subhanallah ya, wahai Tuhanku. Ya, ini menandakan bahwasanya memang nggak pernah seorang mukmin itu tidak boleh berputus asa, eh, salah satunya dalam hal berdoa ya, subhanallah. Nah, di sini ada yang kita bahas ini kan si tamyiz ini. Nah, ini ala ra'su syaiba. Ya kan, syaibanya di sini sebagai tamyiz. Coba Mbak Susi. Ala ra'su syaiba. Dia ini tamyiz apa namanya tadi? Tamyiz zat atau tamyiz nisbah? Nisbah ya, Tamyiz nisbah ahsanti. Tamyiz nisbah disebut juga dengan tamyiz apa? jumlah. Jumlah ahsanti. Tamyiz jumlah tadi ada tiga, apa namanya, dua macam, muhawal dan ghairu muhawal. Kira-kira dia ini muhawal atau ghairu muhawal ya? Muhawal. Muhawal ahsanti, muhawal. Muhawalnya kira-kira muhawal anil fa'il atau muhawal anil maf'ul atau muhawal anil mubtada. Fa'il ya. Ahsanti. Coba kita ganti, kalau dia muhawal anil fa'il berarti kira-kira bagaimana ya? Ista'ala. Ista'ala, Oke. saibu, Ahsanti. Asyaibu. ro'is, Roksi. ro'si, Ahsanti. ro'si. Iya. Ista'ala syaibur roksi. Ya. Telah
mengkilap loh uban-uban kepalaku kayak gitu. Uban-uban yang ada di kepala. Ishta'ala syaibur roksi. Iya, asanti. Oke ya, bisa difahami ya. Nah, kemudian terima kasih Mbak Susi, Ahsanti, Barakallahu Fik. Nah, ini di dalam surat Al-Kahfi ya, wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ya, ini tadi sudah kita singgung ya. Ana aktsaru minka malan, orang yang tidak beriman itu berkata kepada kawannya yang beriman, aku loh, hartaku loh, aku loh lebih banyak darimu apanya harta wa a'azzu nafaron dan lebih mulia loh, lebih kuat loh, lebih hebat-hebat loh apanya nafaron pengikutku ya meskipun diartikan ini hartaku lebih banyak daripada hartamu lebih eh, diartikan seperti itu ya ya tapi sebenarnya bukan terjemahannya nggak seperti itu terjemahannya ya aku lebih banyak darimu harta dan lebih kuat apa pengikut kayak gitu. Tadi sudah disebutkan ini muhawwal anil mubtada. Seharusnya mali aksaru min malika. Ini juga contoh dari tamyiz nisbah, tamyiz jumlah yang muhawwal anil mubtada. Oke, contoh yang selanjutnya. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Yuk Mbak Sari yuk. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Ini cerita tentang Nabi Musa yang memohon air ya untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah ya batu itu dengan tongkatmu. Ini termasuk mukjizatnya, salah satu mukjizat Nabi Musa ya. Tongkatnya itu ya bisa kalau dipukul bisa memancarkan apa namanya mata air nih. Maka memancarlah darinya batu itu 12 mata air. Ya isnata asyrota aina. Mana Mbak Sari? Kira-kira Ya, ini Mbak. tamyiz kalau kita tadi tamyiz zat atau tamyiz nisbah. Tamyiz zat. Tamyiz zat disebut dengan tamyiz Tamyiz al-mufrad mufrad. yang Oke. menghilangkan Iya. ketidakjelasan isim sebelumnya ya. Ya, dia kedudukannya dia datang setelah adat, ya kan? Tadi tamyiz mufrad itu datangnya kalau nggak setelah adat, ya ukuran-ukuran, volume, ukuran, ya kan? Jarak itu bisa difahami ya? Nah, ini kan fan fajarat min husnata asyrota aina, ya kan? Nggak jelas kalau kita sebutkan fan fajarat min husnata asyrota gitu doang dan memancarlah darinya 12 kan kurang jelas tuh maka perlu adanya tamyiz. Oke, apanya sih yang memancar darinya dari apa namanya dari batu itu minhu hunya itu merujuk ke al-hajar. Apa namanya? Apa yang memancar dari batu itu? 12 memang apa? 12 apa? 12 mata air. Maka ainan di sini di Eropa tamyiz mansub dengan fathah. Begitu pula dengan malan, nafaron, syaiban dan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Wallah ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita Waalaikumsalam. khair, Umi.